Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hebat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Sehta Habiadi Guna, guru informatika dari SMP Negeri 1 Barat. Pada ajang apresiasi GTK 2025 di Kabupaten Magetan ini, saya mengikuti kategori GTK Transformatif. Karya inovasi yang saya ajukan berjudul Smart Learning dengan Project Based Learning Miniatur Rumah Pintar. Saya memilih judul ini karena saya meyakini bahwa transformasi pendidikan harus berjalan seiring dengan perkembangan teknologi. Dari ruang kelas, lahir karya-karya inovatif yang relevan dengan kehidupan nyata. Melalui Internet of Things, peserta didik belajar bahwa teknologi bukan hanya untuk digunakan, melainkan juga untuk diciptakan. Sebagai seorang guru, saya percaya bahwa pembelajaran informatika haruslah menyenangkan. Namun, seiring dengan perkembangan pesat teknologi, saya merasa tantangan terbesar kami adalah bagaimana membuat pembelajaran itu tidak hanya menyenangkan, tetapi juga kontekstual dan relevan dengan dunia nyata. Untuk menjawab tantangan tersebut, sebagai solusinya, saya mengintegrasikan konsep project based learning dengan teknologi modern. Dan terciptalah ide miniatur rumah pintar. Tujuannya adalah agar siswa tidak hanya belajar, tetapi juga bisa untuk menciptakan. Untuk menerapkan konsep ini, langkah-langkah yang saya lakukan adalah terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap perencanaan proyek, di mana di dalamnya itu ada identifikasi tujuan, menetapkan tujuan proyek seperti siswa mampu menerapkan konsep dasar pemrograman, baik itu percabangan, perulangan, ataupun sequence atau berurutan. Elektronika dikenalkan terkait sensor-sensor, aktuator, dan seterusnya. Kemudian dikenalkan juga konsep terkait IoT untuk membuat prototipe rumah pintar. Setelah kita mengetahui identifikasi tujuan, kita masuk ke penyiapan modul dan alat. Menyusun modul pembelajaran yang sederhana dan bertahap, pengadaan alat-alat utama yang terjangkau, seperti modul microcontroller, misalkan yang saya gunakan adalah Node MCU. Ada sensor suhu, sensor cahaya, sensor gerak, LED, dan komponen elektronika dasar lainnya. Kemudian kami sosialisasikan, melakukan sosialisasi proyek kepada siswa, sehingga siswa memiliki gambaran apa yang akan dibuat, apa yang perlu disiapkan, dan apa yang perlu dipelajari. Setelah tahap pertama, di bagian perencanaan, kita lanjutkan ke tahap kedua, yaitu implementasi di dalam kelas. Pembentukan kelompok itu adalah hal yang pertama akan kami lakukan, dengan membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil. Agar kolaborasi menjadi efektif, setiap kelompok memiliki peran yang berbeda. Misalkan, ada yang sebagai programmer, ada yang sebagai desainer, ada yang merakit rumah mini, dan sebagai dokumentator. Pembelajaran berbasis modul ini memberikan materi secara bertahap. Setelah tadi kita bentuk kelompok, kita mulai mengenalkan materi dasar coding dengan platform block-based coding, seperti Tinkercad atau Wokwi. Dari simulasi itu, bagaimana kita ajarkan untuk bisa memberikan kode-kode untuk mengendalikan LED. Kemudian kita berikan materi dasar elektronika, pengenalan sirkuit dan fungsi sensor. Setelah itu, kita berikan bagaimana kita gabungkan antara coding dan perangkat elektronika tadi untuk membuat sistem otomatis sederhana dengan menggunakan Arduino IDE. Pendampingan proyek, mendampingi setiap kelompok secara intensif, memberikan waktu khusus bagi mereka bagaimana mengintegrasikan coding tadi ke rumah miniatur yang sudah mereka buat. Kemudian kita masuk ke tahap ketiga, yaitu presentasi dan demonstrasi. Nah, di sini mereka akan mempresentasikan miniatur rumah pintar mereka dan mendemonstrasikan fitur-fiturnya. Misalkan, ternyata dari miniatur rumahnya itu bisa dikendalikan lewat HP. Kemudian kami lakukan penilaian berdasarkan proses kerja kelompok, orisinilitas ide, keberhasilan fungsional prototipe, dan kemampuan siswa dalam menjelaskan proyek mereka. Hasilnya,
dalam melaksanakan inovasi ini menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap proses pembelajaran dan motivasi siswa. Dampak pada siswa itu terlihat, siswa menjadi lebih aktif dan antusias dalam pembelajaran. Mereka tidak lagi hanya menghafal, tetapi mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah saat menghadapi kendala teknis dalam proyek. Mereka juga belajar bekerja sama, mengelola waktu, dan bertanggung jawab terhadap tugas mereka. Dampak pada pembelajaran itu terkait dari konsep-konsep yang biasanya abstrak, seperti algoritma dan IoT menjadi lebih konkret dan nyata, mudah dipahami, pembelajaran menjadi lebih relevan dengan kehidupan nyata, serta sejalan dengan tren industri masa kini 4.0. Pembelajaran berharga yang didapatkan yaitu dari inovasi ini itu terbukti bahwa dengan pendekatan yang tepat, keterbatasan fasilitas itu tidak menjadi penghalang. Guru dapat memfasilitasi pembelajaran bermakna dengan memanfaatkan kreativitas dan sumber daya yang ada, apalagi didukung oleh peserta didik beserta orang tuanya. Inovasi ini juga membuka pintu bagi pengembangan proyek-proyek serupa di masa mendatang, seperti robot sederhana atau sistem irigasi otomatis, atau hal lainnya sesuai dengan imajinasi dari peserta didik. Inovasi ini adalah langkah kecil kami untuk mempersiapkan generasi digital yang siap menghadapi masa depan. Kami percaya dengan pembelajaran yang kontekstual dan berbasis proyek, kami dapat melahirkan talenta-talenta muda yang inovatif dan kreatif siap membangun Magetan. Magetan terdepan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.